Bismillahirrahmanirrahim. Ka seperti, sama dengan ini ya. Pokoknya kalau ada ka kayak gini modelnya itu artinya seperti. Min dari, fihi di dalamnya, adanya nya. Fi di dalam, hi nya. Ini dua kalimat. Pertama fi, yang kedua hi. Hi yang artinya nya, fi yang artinya di dalam. Sehingga artinya kalau kita gabungkan menjadi di dalamnya. Zulumatun. Kegelapan. Jadi ini sama dengan ini artinya. Sekalipun akhir kalimatnya berbeda. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh fi. Kalau ini enggak, sehingga dibaca tun. Ini dibaca tin. Tapi secara arti sama. Kegelapan. Wa dan hum. Mereka fi di dalam him. Mereka min dari al-mauti kematian. Wa dan Allahu Allah. Sekarang perhatikan yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Au atau. Apa artinya? Atau. Kalau wa dan. Jadi au atau wa itu dan. Soyibin hujan lebat. Soyibin hujan lebat. Soyibin apa artinya? Hujan lebat. Makanya kalau ada hujan itu apa doanya? Allahumma soyiban nana fi'an, kan ya, agar hujan itu bisa menjadi manfaat atau jadi rahmat. As-sama'i langit. As-sama'i langit. As-sama'i apa artinya? Langit. Jadi bahasa Arabnya langit sama. Kalau Allah sebutkan langit dengan bahasa tunggal seperti ini, berarti langit yang kita lihat tempat turunnya hujan. As-sama'i langit. Ra'dun guruh. Ra'dun apa artinya? Guru. Tahu guru? Gemuruh. Bukan guru profesi kan ya. Itu guru pengajar kan ya, cikgu kan ya. Guru. Ininya geludak-geluduk. Nah, itu namanya guru kan ya. Guru. Barkun kilat. Barkun. Apa artinya? Tahu kilat? Sinarnya itu kan ya, seratnya. Ini akan muncul di musim hujan. Guruh, gemuruh dulu, geludak-geluduk, seret, baru nanti petirnya datang. Nah, ini kan ya, ini luar biasanya Allah kan ya. Jadi sebelum kita melihat fenomena hujan yang mencekam dan menakutkan, di dalamnya itu ada bermacam-macam kan ya, ada gemuruh, ada kilat, ada petir. Terlebih dahulu Allah sudah menceritakan di sini. Cuman di sini menggambarkan akan keberadaannya orang-orang munafik ketika mendengar Al-Quran maksudnya. Itu seperti orang yang berada di suasana gelapnya hujan yang menakutkan. Barkun, apa tadi artinya? Kilat. Ya. Makanya ada sebutan kalbarkil khotif, ya kan ya. Seperti kilat yang menyambar. Itu bagi orang yang amalnya luar biasa. Meniti siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Orang nanti kalau meniti siratal mustaqim itu kan macam-macam, ya. Yang paling utama itu
itu seperti kilat yang menyambar. Yang kedua itu seperti kal farasis sabik, seperti kuda yang lari kencang, lumayan kan ya. Kemudian yang ketiga itu kal bahaim, seperti sapi, binatang, nggak bisa lari. Kemudian yang terakhir itu seperti orang yang berjalan ngesot, akhirnya jatuh. Tapi ada kata dalam keterangan itu orang-orang yang dia takut menyeberang, padahal di belakang menunggu banyak. Kemudian akhirnya dijemput sebuah bangunan rumah. Masuk dalamnya diantarkan ke surga. Siapa mereka itu? Rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid. Orang yang hatinya digantungkan di masjid. Makanya Pak, kita menjadi orang-orang masjid itu istimewa nanti kan ya. Tak usah menyeberang sirat, dijemput. Ya kan? Siapa yang menjemput? Masjid yang menjemput. Karena kita termasuk orang-orang yang merindukan masjid. Siapa mereka yang merindukan masjid itu? Bukan hanya kita yang berada di tempatan kayak ini rajin ke masjid, tapi dimanapun kita berada yang diingat masjid. Kita mau ke Barelang itu yang diingat bukan tempat makan, tapi kita nanti kira-kira sholat di mana ya masjidnya? Itu. Berarti kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, kita sudah menjadi orang mu'allakun qalbu fil masajid. Ya, beda dengan orang, kita ke Barelang yuk, ada tempat makan enak nggak di sana? Ah, beda itu Pak kan ya. Yang dicari malah tempat makan. Ini harus masjid kan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyeberangi Shiratal Mustaqim seperti kilat yang atau setidaknya kalau kita takut menyeberang, karena dalam keterangan Shiratal Mustaqim itu 7 kali lebih kecil daripada rambut, 7 kali lebih gelap daripada gelapnya dunia, dan 7 kali lebih tajam daripada pedang. Mungkin secara akal kita takutkan ya, tapi insya Allah kita akan menjadi orang yang dijemput oleh masjid, diantarkan langsung ke surga ya, seperti itu. Nah, maksudnya karena kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini termasuk bagian memakmurkan masjid ini Pak, kan ya, mensyiarkan biar nampak masjid kita tidak kosong, kan ya, seperti itu. Ya. Barkun kilat. Ya ja'aluna mereka menjadikan. Ya ja'aluna mereka menjadikan. Ya ja'aluna. Apa artinya? Mereka menjadikan barkun. Kilat ra'dun. Guru. Ada hanya. Guru. Bukan guru, kalau guru pengajar. Guru. Ra'dun, barkun, yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'a jari-jari. Asabi'a jari-jari. Asabi'a. Apa artinya? Jari-jari, semua jari. Nah, ini kalau bahasanya jari-jari, asabi'. Tapi setiap satu persatunya jari kita itu ada bahasanya. Sababa, ini apa? Usbu, usto, kan ya? Pensil, itu ada bahasanya. Kalau ini apa? Telapak tangan itu bahasanya kafatun. Ya, telapak tangan. Asabi'a, jari-jari, azani, telinga-telinga. Azani, telinga-telinga. Azani. Apa artinya? Telinga-telinga. Bentuk jamak dari tunggalnya uzun. Uzun itu telinga. Tapi kalau banyak telinga, azani. Nah, azani ini bukan kalimat seperti kumandang azan kan ya? Bukan. Ya, azan ini bentuk jamak dari uzun. Ya, kalau azan itu ya azan kalimatnya kan ya, yang artinya munada, nida, panggilan. Azani, telinga-telinga. As-sawa'iqi, petir-petir. As-sawa'iqi, petir-petir. As-sawa'iqi, apa artinya? Petir-petir. Tahu petir Pak? Ya itu yang menyawap.
biar kan ya, sehingga nanti bisa menghanguskan apa yang disambarkan ya, pohon kelapa kan ya. Nanti di sini ada ceritanya mereka itu Bani Israel yang oleh Allah disambarkan petir semuanya. Habis, tidak hanya mati, jadi debu. Tapi pada akhirnya Allah hidupkanlah lagi karena hanya sebagai pelajaran. Seperti itu kan ya. Di saat mereka itu menuntut kepada Nabi Musa untuk juga bisa melihat Allah. Kan satu-satunya nabi yang melihat Allah di dunia nabimu. Mereka iri. Menuntut juga, Musa, saya ingin melihat Allah juga. Akhirnya diajak ke Bukit Tursina disambar petir oleh Allah. Nanti di sini ada ceritanya ya. Tidak usah ceritakan sekarang Pak ya. Hadzaro karena takut. Hadzaro karena takut. Hadzaro. Apa artinya? Karena takut asawa'iqi. Petir-petir azani. Telinga-telinga asabi'a. Jari-jari. Yaj'aluna mereka menjadikan barkun. Kilat. Ra'dun. Guruh. As-samai. Langit. Soyibin. Hujan lebat, ada lebatnya. Atau hazaro karena takut. Muhitun maha meliputi. Muhitun maha meliputi. Muhitun apa artinya? Maha meliputi al-kafirina orang-orang kafir. Al-kafirina orang-orang kafir. Al-kafirina apa artinya? Orang-orang muhitun maha meliputi. Hadzaro karena takut asawa'iqi. Petir-petir azani. Telinga-telinga. Kalau ini baru. Asabi'a jari-jari yaj'aluna. Mereka menjadikan barkun. Kilat ra'dun. Guruh as-samai. Langit soyibin. Hujan lebat al-kafirina. Hadzaro karena takut. Muhitun maha barkun. Ra'dun asawa'iqi. Petir-petir asabi'a. Yaj'aluna. Hadzaro asabi'a. Azani. Telinga. Nah, kayaknya udah hafal nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah seperti soyibin hujan lebat min dari as-samai langit fihi di dalamnya zulumatun kegelapan dan ra'dun guruh dan barkun kilat yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ah jari-jari mereka di dalam azani telinga-telinga mereka min dari as-sawa'iqi petir-petir. Hadzaro karena takut al-mauti kematian. Wallahu dan Allah muhitun maha meliputi dengan al-kafirina orang-orang kafir.
Au ka sayyibin min as-sama'i fihi zulumatun, kegelapan wa ra'dun wa barkun yaj'aluna asabi'a hum fi adhani him min asawa'iqi hadara al-mauti wallahu muhitun bi al-kafirina, orang-orang kita baca sekarang Pak ya, atau seperti dari langit di dalamnya dan mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga mereka dari petir karena dan Allah Maha meliputi dengan. Jadi dari buruk perangainya orang-orang munafik sampai oleh Allah itu diperumpamakan bermacam-macam, ya. Makanya ayat yang menjelaskan tentang munafik itu kan begitu banyak. Sampai 13 di surat Al-Baqarah saja. 13 ayat. Dari ayat yang ke berapa? Sebelumnya itu ke-6 sampai ayat yang ke-20. Jadi kata Allah itu orang munafik itu perumpamaannya kalau dia berbuat kan ya, kalau dia bertingkah itu pertama Allah perumpamakan mereka itu kalau beramal itu seperti orang yang menyalakan api. Ya, yang seharusnya dari api yang dia nyalakan mendapatkan manfaat sinarnya, ternyata mereka tetap dalam kegelapan. Karena amalnya nggak diterima oleh Allah. Amalnya orang kafir itu pura-pura saja mestinya. Dia orang yang juga ke masjid, sama dengan kita. Nah, tapi ke masjidnya itu tidak sama dengan kita niatnya. Kalau kita kan memang betul karena Allah. Tapi kalau orang munafik itu ada tujuan-tujuan tertentu. Ya. Jadi orang munafik itu kata Allah, kata Imam Nawawi kan ya, itu lebih parah daripada orang-orang kafir. Karena dia mencampurkan imannya dengan kekufuran. Sehingga kata Allah juga diibaratkan mereka itu seperti orang yang berada di dalam hujan yang sangat lebat. Yang di dalamnya itu, hujan yang lebat itu ada berbagai macam yang menakutkan. Kan ya? Seperti ada guruhnya, ada kilatnya, dan juga ada petirnya. Sehingga mereka itu dari takutnya, keadaan-keadaan seperti itu yang mencekam, sampai seakan-akan ingin menyumbat telinganya. Yang kata Allah di sini, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka itu ke dalam telinga menyumbat. Seakan-akan tidak mau mendengar keadaan itu. Ini diibaratkan orang munafik yang mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Quran, itu seperti orang yang berada di suasana tadi itu. Suasana gelapnya hujan yang sangat mencekam. Hingga tak mau dia mendengarkan. Kenapa? Karena takut mati. Padahal kata Allah itu wallahu muhitum bilka, maupun mereka tuh menyumbat telinganya karena tidak mau mendengarkan nasihat Al-Quran kan ya. Tapi Allah itu meliputi pada orang-orang kafir. Allah Maha tahu itu mestinya. Ya. Kalau kita dilogikakan sekarang kan ya, orang-orang seperti itu kan itu sebenarnya hatinya yang bermasalah ya kan ya. Hatinya yang bermasalah kan ya. Sehingga kalau hatinya bermasalah itu kalau mendengarkan nasihat-nasihat yang sekiranya menyinggung perasaannya itu berat keadaannya itu maksudnya. Yang membuat berat itu bukan dirinya tapi hati. Seperti orang yang pernah Bapak lihat orang yang kesurupan. Ya kan ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah seperti apa reaksinya dia? Meronta kan ya, panas. Yang membuat dia meronta panas itu bukan dirinya tapi hati yang saat itu dikuasai oleh setan.
Sehingga kalau setannya udah keluar, udah lega dia itu. Nggak merasakan panas lagi akan ayat-ayat Al-Quran tadinya yang dibacakan. Ya. Orang munafik juga seperti itu, kan hatinya saat itu yang lagi bermasalah kan ya. Sehingga apa yang tersampaikan kepadanya dari nasihat-nasihat yang benar yang sekiranya itu menyinggung akan perbuatannya, dia merasa berat, seakan-akan dia berada di suasana gelapnya hujan yang di situ berbagai macam fenomena yang datang muncul, guruhnya, gemuruhnya, kemudian kilatnya dan juga petirnya, seakan-akan mereka itu akan menyumbat telinganya dari tidak mau untuk mendengarkan apa yang tersampaikan padanya kan ya. Jadi manusia itu kan hati yang menjadi penggeraknya kan ya. Hati juga yang menentukan. Kalau hati kita, harusnya orang itu baik, maka dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka menjadi orang buruk. Makanya kata seorang ulama itu bahwa manusia itu dia itu akan tertimpa dengan dua penyakit. Penyakit yang pertama, penyakitnya seseorang yang dia lebih tahu orang lain, lebih tahu dirinya yang sakit daripada orang lain. Nah, itu penyakit zahir. Penyakit yang kedua justru orang lain yang lebih tahu daripada diri yang tertimpa, yaitu penyakit batin. Itu penyakit hati. Penyakit hati itu berbagai macam nanti. Nah, itu dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang mudah-mudahan saja oleh Allah kita hati ini dibersihkan ya dari segala macam buruknya hati, Pak. Ya. Karena hati ini akan menyimpan segala macam sifat-sifat yang buruk. Dengkinya, hasutnya, kemudian riaknya dan lain sebagainya. Akar permasalahannya itu adalah kemunafikan ya, seperti itu. Ya, bisa dipaham Pak ya?